Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagus, kalau gitu ketua kelas ingin doa dulu. Siap gerak, doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya masuk, apa ada yang sakit, izin? Masuk semua Pak sepertinya. Sepertinya Ya, Bapak ada dulu gitu ya. ya Pak. Aisyah Bila, Hadir Pak. Alfiani, Hadir Pak. Alif Nur, Hadir Pak. Anita, Hadir Pak. Bunaya Ahmad, Hadir Pak. terus Giovanni, Hadir Pak. Ijlal Fasal dan Hadir Pak. tadi ada semua ya. Ya Pak. Tentang tugas minggu lalu yang Bapak berikan itu pengumpulan hari ini sudah pada selesai. Udah Pak, udah dikumpulkan di tempat saya Udah semua. dikumpulkan di kelas lah. Iya. Bagus. Coba Bapak lihat. Ini Bapak anggap kalian sudah mencapai semua ya, Bapak. Ya Pak. Bapak koreksi dulu. Bapak kasih nilainya minggu depan. Ya Pak. Sekarang kita masuk ke penutup atap. Jangan tahu atau menjelaskan tentang apa sih itu atap. Saya Pak. Ya Mbak Isa, apa Mbak? Menurut saya, atap adalah suatu benda yang digunakan untuk menutupi suatu bangunan. Betul betul. Tapi masih kurang. Ada lagi yang mau melengkapi? Siapa? Mas gunanya apa Mas? Menurut saya, atap adalah suatu benda atau apapun itu yang berfungsi untuk melindungi rumah atau bangunan dari panasnya matahari dan air hujan. Ya betul. Jadi Bapak kasih tahu atap adalah suatu penutup atas bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan. Yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan atau panas. Itu di Indonesia karena Indonesia adalah tropis. Dan kalau negara-negara beriklim subtropis itu mereka ada 4 musim. Dan kalau musim panas di sana itu panas sekali, dan kalau musim dingin di sana itu sangat dingin. Tahu sendiri kan kalian, ada musim salju. Jadi jenis atapnya juga berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalian tahu jenis atap itu apa aja? Atap di Indonesia itu Saya Pak tahu Pak. apa Mbak Isa? Ada genteng. Terus genteng ya mesti tahu. Terus kalau yang di suku pedalaman itu loh Pak, ada yang memakai seperti rumput-rumput Pak. Oh ya, itu ya termasuk atap, tapi tidak masuk ke spesifikasi atap yang akan dijelaskan oleh Bapak nanti. Ada lagi tambahan? Seng Pak. Nah, seng, bagus seng. Yang lain tahu lagi nggak? Tinggal cuma Mbak Isya kok yang dari tadi jawab. Enggak Pak.
Kalian tuh tahunya cuma genteng sama seng aja ya. Iya Pak. Ya udah, langsung masuk ke materi aja ya berarti ya, untuk jelaskan jenis atap. Ya Pak. Ini materi yang mudah, jadi kalau kalian tidak paham berarti kebangetan. Ya Pak. Kita masuk materi. Pengertiannya adalah atap yaitu penutup atas suatu bangunan yang melindungi bagian dalam bangunan dari hujan maupun salju menurut Wikipedia. Fungsi atap yang pertama itu sebagai penutup atau pelindung bangunan dari matahari dan hujan. Yang kedua, melindungi ruang bawah, manusia, serta elemen bangunan dari pengaruh cuaca. Komponen atap yang pertama yaitu konstruksi kuda-kuda yang berada di bawah penutup atap. Gunanya itu untuk memikul beban penutup dan pengaruh cuaca. Yang kedua, konstruksi penutup atau pelapis atap berfungsi sebagai kulit pelindung kuda-kuda dan elemen bangunan di bawahnya. Bagian atap yaitu ada kuda-kuda, ikatan angin, jurai, sagrot, hubungan, usuk, reng, penutup atap, dan talang. Kita fokus ke penutup atap, yaitu elemen paling luar dari struktur atap. Penutup atap harus punya sifat yang pertama kedap air, bisa mencegah terjadinya rembesan air selama hujan. Jenis penutup atap itu ada genteng, asbes, kayu atau yang biasa disebut sirap, ada seng, polikarbonat, dan plat beton. Yang pertama kita akan jelaskan tentang genteng. Atap genteng tanah liat. Material ini digunakan untuk rumah dan terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Mempunyai kekuatan cukup baik, namun seiring waktu, warna dan penampilannya akan berubah. Yang kedua itu ada atap keramik. Material ini berbahan dasar tanah liat, namun mengalami proses finishing, jadi permukaannya sudah diglasur. Lapisan ini dapat diberi warna yang beragam untuk melindungi genteng dari lumut. Ketahanannya sekitar 20-50 tahun. Yang ketiga ada atap metal, berbentuk material lembaran, mirip seng. Genteng ini ditanam pada balok gording rangka atap dengan menggunakan skrup. Ukurannya sekitar 60-120 cm dengan ketebalan 0,3 cm. Lalu seterusnya ada atap beton. Bahan dasarnya adalah campuran semen PC dan pasir kasar. Bagian luarnya diberi lapisan tipis yang berfungsi sebagai pewarna dan lapisan kedap air. Bisa bertahan lama, tetapi lapisan pelindungnya hanya akan bertahan antara 30 hingga 40 tahun. Lalu yang kedua ada dak beton atau plak beton. Atap ini biasanya merupakan atap datar yang terbuat dari kombinasi besi dan beton. Penerapannya biasanya pada rumah-rumah modern, minimalis, dan kontemporer karena strukturnya yang kuat. Lalu tadi ada atap kayu atau atap sirap. Penutup atap ini terbuat dari kepingan tipis kayu ulin atau Eusète-Roxylon Swageri. Ini ketahanannya tergantung keadaan lingkungan. Bentuknya yang unik cocok untuk rumah-rumah bergaya pedesaan yang menyatu dengan alam. Lalu ada atap dari seng. Atap ini terbuat dari lembaran baja tipis yang diberi lapisannya seng secara elektrolisis, yang tujuannya untuk membuatnya jadi tahan karat. Jenis ini akan bertahan lama selama lapisan seng ini belum menghilang. Jika sudah lewat masa itu, atap akan mulai berkarat dan bocor. Lalu ada atap asbes. Di sini yang pertama asbes gelombang. Atap bangunan tersebut dengan ukuran yang lebar dan permukaan bergelombang. Lalu ada asbes plat, yaitu plafon rumah dan permukaannya itu datar. Asbes genteng. Atap ini untuk bangunan dan berbentuk genteng pada umumnya. Lalu ada nok asbes dan karpus asbes.
Nah, kelebihan dari asbes ini yaitu harga relatif murah dari genteng. Cara pemasangannya lebih mudah, membutuhkan kayu reng yang lebih sedikit, menyerap panas dan tidak mudah bocor dan terbakar. Kekurangan dari asbes adalah serat asbes mudah lepas sehingga membahayakan kesehatan manusia. Bahan konstruksi atap itu ada kayu, bahan bangunan yang sesuai untuk lebar bentang kurang dari 4 meter. Kayu juga sesuai dengan konstruksi atap, busur lebar bentang lebih dari 100 meter yang melebihi kemampuan beton bertulang atau baja. Kayu sering disambung dengan peralatan baja, paku, paut, dan sebagainya. Kelebihan atau kekurangan kayu yaitu bisa dilihat di sini. Baja berbentuk profil gilas atau plat yang dibengkokkan merupakan bahan bangunan atap yang sesuai untuk lebar bentang 10-30 meter. Konstruksi atap baja umumnya adalah konstruksi rangka batang yang dilas atau dibaut. Kelemahan dan kelebihan baja bisa dilihat, tolong diperhatikan. Ya, lalu faktor penentu kemiringan atap. Yang pertama, konstruksi kuda-kuda. Konstruksi atap dasar, konstruksi atap kasau atau yaitu masing-masing pasangan kasau dan balok kuda-kuda atau batang tarik membentuk suatu segitiga. Makin besar sudut, makin mudah beban atap tersalurkan, sehingga sudut kemiringan atap lebih dari 30 derajat. Konstruksi atap peran atau gording. Tidak ada ketentuan sudut kemiringan minimal. Yang kedua, pelapis atap atau sambungan dan celah. Semakin banyak celah, semakin kecil ukuran elemen bahan penutup atap. Maka atap harus dibuat semakin suram agar air hujan dapat mengalir dengan cepat. Yang ketiga, cuaca dan iklim. Di daerah tropis ditandai dengan pergantian arah angin dan musim hujan atau kemarau. Sekian penjelasan tentang penutup atap. Oke, jadi materinya cuma segitu. Udah paham semua kan? Paham Pak. Pak, yang masih bingung kalian apa yang ingin ditanyakan ke Bapak tentang penutup atap ini? Saya Pak. Mbak Isa mau tanya apa Mbak? Kan kalau di luar negeri kan iklimnya berbeda ya Pak sama di Indonesia. Ada berbagai macam musim, ada 4 musim kan Pak. Lah otomatis kan pemakaian atapnya berbeda dengan Indonesia. Lah itu kalau di luar negeri seperti apa Pak? Bedanya apa dengan yang di Indonesia? Oke, jadi kan tadi Bapak sudah terangkan kan. Ini di luar konteks yang Bapak jelaskan tadi. Jadi kalau di luar negeri itu kan punya 4 musim di sana. Ada musim ini, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, kita bicara yang ekstrim saja. Di sana itu musim panasnya itu benar-benar panas, dan musim dinginnya itu sampai turun salju. Jadi kalau panas banget, kalau dingin juga dinginnya banget. Nah, untuk menetralkan atau mencegah suhu di luar rumah masuk ke dalam rumah, itu mereka menggunakan atap tertentu. Mereka itu makanya namanya atap bitumen. Nah, atap ini terbuat dari aspal. Mereka ada di atap itu, pemasangannya itu harus benar-benar rapat, tidak berlubang seperti kita pasang genteng. Jadi untuk benar-benar menjaga suhu di dalam tetap stabil, di dalam bangunan itu tetap stabil. Walaupun di luar ada musim panas, musim dingin, salju, ya itu makanya mereka pakai atap bitumen dengan pemasangannya yang tidak ada rongga. Itu Mbak, sudah paham Mbak? Udah Pak. Tapi itu kan kalau aspal berat kan Pak, apa itu nggak membebani konstruksi bangunannya Pak? Jadi gini loh Mbak, kamu itu pasti bayangkan kalau genteng dibuat dari aspal itu, aspal dicetak jadi genteng
Ya kan seperti itu terus ditaruh di atap gitu Pak. Iya Pak. Bukan seperti itu tuh aspal sebagai bahan pencampur Pak, jadi tetap pakai material besi juga, logam. Jadi itu tapi logamnya juga logam ringan, jadi justru malah tidak berat Mbak kalau dicampurkan materi-materi itu. Terus bukan terus aspal seperti di jalan terus dicor jadi intinya bukan seperti itu, tapi itu hanya sebagai bahan pencampur saja. Tapi tetap bahan pokoknya dari aspal Pak. Ya, bahan pokoknya itu aspal. Logam-logam lain itu cuma tambahan aja. Tambahan itu betul, kita bahas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya ada lagi nggak lainnya yang mau bertanya? Cukup Pak. Kalau cukup, Bapak kasih tugas ya untuk dikumpulkan minggu depan. Iya Pak. Ya, karena setiap pertemuan Bapak kasih tugas, kalian tahu. Oke, gini tugasnya kalian bentuk kelompok maksimal 3 orang dan tugasnya itu kalian survei, sekalian bisa kalian main bareng. Kalian cari jenis atap yang Bapak jelaskan tadi, minimal 4 jenis atap, dan kalian dokumentasikan, kalian foto, kalian capture di papernya itu, nanti kumpulkan Bapak dalam bentuk file seperti tugas yang tadi. Baik Pak. Ya. Ada yang belum jelas tentang tugasnya? Itu maksimal pengumpulannya kapan Pak? Kamu nggak dengerin ya Mbak Alfiani, baru aja Mbak bilang loh, minggu depan di pertemuan selanjutnya. Baik Sudah Pak. jelas? Jelas Pak. Oke, kalau gitu cuma sekian materinya, waktunya juga sudah habis. Ketua kelas bisa pimpin berdoa. Siap gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Baik Pak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Iya Pak. Oke, selamat siang semuanya. Siang Pak. Hati-hati Pak.